Sudah berapa lama terjun di dunia perkambingan ini, Kang? Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Jadi kita itu mau melangkah di dalam breeding kontes itu harus berhati-hati dan harus teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Kali ini saya berkesempatan untuk main-main ke Tulungagung, ke kandangnya. Kalau di Facebooknya itu Samudra Etawa. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan tentunya jangan lupa untuk di subscribe. Oke, kalau gitu kita langsung aja ketemu ke yang punya Samudra Etawa. Oke teman-teman, kita langsung kenalan sama yang punya Samudra Etawa Farm. Mungkin teman-teman biasa lihat di Facebook Samudra Etawa. Kebetulan sekarang kita lagi sama ownernya. Mungkin bisa perkenalan dulu, Kang, namanya siapa dan mungkin alamat kandangnya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Daroini, Facebook Samudra Etawa. Alamat Desa Mirigambar, Kecamatan Jember Gempol, Kabupaten Tulungagung. Sudah berapa lama terjun di dunia perkambingan ini, Kang? Alhamdulillah kalau tidak salah kisaran hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun, termasuk lama juga ya? Lumayan. Itu apa sudah langsung terjun ke kambing Etawa? Enggak, pertama dulu kambing Jawa biasa. Kambing Jawa, kambing potong maksudnya? 2001 kambing biasa. Penggemukan dan pembibitan. Penggemukan dan pembibitan. Awal mula sampai kenal kambing Etawa? Pertama-tama dulu pergi ke pasar. Ada kambing yang warnanya hitam putih. Belum tahu itu namanya kambing Etawa, belum tahu. Cuman ada kambing yang warnanya hitam putih. Saya langsung tertarik, terus saya beli. Pada waktu itu jantan atau betina? Waktu itu betina. 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 Itu kalau boleh tahu dan kalau masih ingat, dulu beli harga berapa pada tahun itu? Waktu itu kalau tidak salah betina umur kisaran 8 bulan harga 600.000. 8 bulan 600.000. 600.000. Dirawat berapa lama? Kalau tidak salah itu sudah sampai beranak 3 kali kalau 4 kali. Oh, diternak sendiri. Nah, diternak sendiri. Setelah itu tahu kambing Etawa bagus, semakin tertarik saya. Lalu cari di mana ada ternak kambing Etawa, di mana aku cari, lalu aku beli, aku ternak. Nah, setelah itu lama-lama banyak teman yang main ke kandang saya. Akhirnya teman-teman juga tertarik, akhirnya jadi aku jual. Sudah apa namanya? Sudah di dunia breeding dan kontes belum? Belum. Masih belum. Oh, masih kambing Etawa tapi kelas daging. Biasa, kelas pasar. Oh, kelas pasar. Terus biasa. Sampai mengenal breeding dan kontesnya kambing Etawa ini seperti apa, Kang Slamet? Kalau tidak salah itu kisaran tahun 2005 2006. Langsung ikut kontes atau enggak? Pertama itu lihat-lihat kambing teman itu bagus. Terus pas waktu itu kalau tidak salah tahun 2006 2007 itu ada kontes di Tanjung Sari Blitar. Pertama kali kontes itu saya lihat ke sana. Sudah langsung bawa kambing atau nonton? Atau kalau nonton aja? Salah bawa, cuman kurang bagus ya, Pak. Kurang bagus. Cuma kambing Etawa biasa. Cuman kepala hitam plus telinga pendek. Oh, jadi ini ya, jadi perbandingan sama yang lain gitu ya.
terus tahu di sana ada kontes bawa. Akhirnya ada yang kambing juara, terus aku amati, ternyata lain. Yang juara itu telinganya sudah panjang, kepalanya juga sudah lumayan bagus, posturnya juga bagus, ekornya juga sudah bagus. Yang juara satu waktu itu. Alhamdulillah waktu itu yang juara satu jantan itu aku beli. Dengan harga berapa tahun 2007 itu? Kalau tidak salah waktu itu harga 8 atau 9 juta. Oh, sudah mahal. Sudah lumayan. Itu kambingnya kelas apa waktu itu? Kelas jantan kalau tidak salah poel 2 pasang. Oh, berarti kelas B ya mungkin. Kelas B waktu itu. Dan setelah itu alhamdulillah selepas saya beli kambing juara itu, masyarakat khususnya Tulungagung mulai rame, mulai tertarik untuk beternak kambing Etawa. Breeding dan kontes khususnya breeding dan kontes. Jadi pada waktu itu langsung mencari atau memilih bahan-bahan yang kategori untuk breeding kontes. Pada waktu itu Kang Slamet untuk istilahnya mungkin katakan sekarang itu mengkir untuk memilih dan memilah karakter kambing kontes itu dulu itu seperti apa Kang Slamet? Dilihatnya dari mananya? Ya dari pengalaman aku membeli juara satu itu. Oh, itu gitu. Jadi mungkin dari sekian kategori yang juara itu kan ada. Aku amati, aku teliti, aku pelajari, ternyata yang juara satu itu kepalanya begini, agak cembung, ada nyadilnya, terus telinganya sudah panjang, walaupun kadang pas waktu itu kan kurang rapi lah, cuman sudah panjang. Terus posturnya bagus, ekornya tegak, rewasnya itu panjang. Jadi dari pengalaman itu aku pelajari terus. Bisa dijadikan patokan buat belajar lah. Ya, jadi pondasi lah. Saya dengar-dengar pernah punya kambing yang namanya Duta Erlangga. Itu seperti apa itu ceritanya itu? Sampai punya Duta Erlangga. Duta Erlangga ini terkenal sekali loh Kang Slamet. Ya alhamdulillah waktu itu ceritanya sampai saya bisa dapat Duta Erlangga itu saya punya teman yang namanya Pak Gatot. Pak Gatot itu asli Ponorogo, cuma dia bertempat tinggal di Bojonegoro. Dia bilang punya kambing bagus, cuman sudah dijual di rumahnya almarhum Bapak Dayat, Pak Dayat Tuban. Pada waktu itu cempe atau udah poel 2 pasang. Oh, udah besar. Nah, 2 pasang kalau tidak 3 pasang, udah besar. Dan waktu itu saya lihat pertama kali sudah tertarik. Kambingnya besar, kepalanya bagus, bulu tebal, cuman kurang terawat. Dan waktu itu saya minta tolong sama Bapak Kadot, saya suruh gimana caranya kambing itu bisa dibeli. Jadi alhamdulillah kambingnya dapat dibeli, langsung saya ambil itu. Dan dirawat maksimal. Nah, saya rawat maksimal. Saya beli masih 2 hari langsung saya buat kontes. 2 hari langsung buat kontes. Itu di mana? Di Tulungagung. Tulungagung. Langsung juara 3 kalau tidak salah. Juara 3. Pertama kali Erlangga itu kontes juara 3. Berapa lama Erlangga ini eksis di dunia perkontesan? Kalau tidak salah itu mulai juara 2008 sampai 2010 kalau tidak salah. Oh, 2 tahun. Sampai ke kelas A? Ya, langsung kelas A. Oh, langsung kelas A? Kontes pertama kali langsung kelas A. Langsung kelas A, kontes pertama kali langsung kelas A di Tulungagung dan juara 3. Setelah itu perjalanannya Duta Erlangga seperti apa? Setelah kontes Tulungagung lalu bisa juara kan, saya semakin senang karena punya prospek. Lalu aku rawat maksimal, akhirnya ada kontes lagi di Bantul kalau tidak salah 2008, itu saya bawa. Itu alhamdulillah di sana dapat juara 2. Yang juara 1 milik Bapak Bupati Bantul Sembodo. Erlangga dapat juara 2. Setelah itu kontes lagi di Jawa Tengah, kalau tidak salah di Purworejo, di Pasar Hewan Batoh kalau tidak salah. Itu dapat juara 1. Juara 1 nasional. Nasional.
Setelah itu tahun 2010 kalau tidak salah itu di Kanjuruhan itu juara 1 nasional. Kanjuruhan di Malang. Di Malang. Ya. Kalau ini apa, kalau boleh tahu umurnya Duta Erlangga katanya sekarang sudah nggak ada. Sudah tidak ada. Sudah nggak ada, itu nggak adanya pada waktu dia menginjak umur berapa itu? Kalau tidak salah Erlangga tidak ada itu usia kisaran hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Anak turunnya udah ada belum? Sudah banyak, waktu itu sudah banyak. Sudah Anaknya banyak. juga ada yang juara 1. Kalau di kandangnya Kang Slamet Daro ini pakai anak kandang nggak? Enggak, aku rawat sendiri. Oh, dirawat sendiri. Jadi dari mulai nyombornya, mandikannya tetap dirawat sendiri. Itu maksudnya kenapa kok enggak pakai anak kandang gitu itu, Kang? Karena pertama masih suka ngerawat sendiri. Masih senang ngerawat sendiri. Jadi kalau kita nyusui cemple, mandiin kambing itu ada seni, ada daya tarik sendiri, ada kesenangan sendiri. Suka dukanya ngerawat sendiri itu seperti apa? Suka dukanya, kalau sukanya itu ya jelas dirawat enak, laku mahal. Kalau susahnya itu barangnya bagus, kita senang, cuman dirawat tuh bermasalah. Contohnya masur, terus kembung, pilek, tidak kunjung sembuh. Jadi kalau disetut tidak cepat besar. Nah itu susahnya, itu paling susah ya itu. Mungkin ada pesan-pesan atau kesan-kesan untuk teman-teman peternak yang baru ingin memulai beternak breeding kambing Etawa breeding kontes ini. Pesan untuk sahabat ternak semuanya, teman-teman ternak semuanya, khususnya kambing breeding kontes, yang perlu pertama kali diingat adalah harus teliti dulu, dipelajari dulu, dan dicermati dulu. Jadi kita itu mau melangkah di dalam breeding kontes itu harus berhati-hati dan harus teliti, dan pilih bahan atau bibit yang bagus, jangan sampai salah. Jadi biar kedepannya itu dapat menghasilkan keturunan yang bagus. Walaupun kita mempunyai kekurangan, apa itu di istilahnya fisik itu tidak perlu ditakuti lah, tidak perlu dicemaskan. Jadi yang paling penting adalah tetap yakin, optimis, kalau kita semua pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin, itu tidak ada. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada. Tidak ada yang... Semua itu serba mungkin. Semua serba mungkin asal dilakukan dengan benar, niat dan usaha. Harus dengan benar dan tepat. Siap, kalau gitu saya terima kasih banyak Kang Slamet sudah menginspirasi kita semua dan juga sudah berkenan saya untuk main-main ke kandang Samudera Etawa. Kalau gitu terima kasih banyak sudah dibolehkan main-main ke sini. Jadi seperti itu teman-teman, kita bisa ambil sisi positifnya dari Kang Slamet Daro ini atau ownernya Samudera Etawa. Jadi keterbatasan itu kalau kita terus berlarut-larut malah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pesannya beliau tadi harus selalu optimis dan harus selalu semangat untuk melakukan sesuatu asalkan dilakukan dengan benar, usaha, niat, dan doa. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau suka jangan lupa untuk di like, di share, dibagikan ke teman-temannya mungkin via WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Jangan lupa juga untuk di komen dan tentunya juga untuk di subscribe. Kalau gitu sekian dulu dari Jenderal Tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.